Kalau ini om-om ini bisa melukai saya kasih uang nih, uangnya udah saya bawa. Dan saya bilang Mas Epi, dia orang kaya Mas Epi, uangnya banyak, nyatanya banyak. Ini uang. Saya buka uangnya. Ini berapa? Oh, astagfirullah Mas Epi, duitnya banyak banget Mas Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Manaslos. Alhamdulillah kembali saya bersama Mas Epi hadir di hadapan Anda untuk menghibur Anda semua. Dan mudah-mudahan kalian terhibur dan juga jangan lupa ketik ya Mas Epi ya. Klik apa ketik Mas Epi? Sama aja. Klik ya. Dan cara berlangganan channel Iman Laslos. Karena itu sangat membantu kami pemirsa, dan juga kalau ada iklan tolong jangan skip ya seperti biasa, karena iklan juga sangat membantu berjalannya channel kami akan supaya lebih bagus lebih seperti apa ya Mas Evi ya, intinya bisa lebih berkreasi lagi seperti itu. Jadi pemirsa, saya sebenarnya sama Mas Evi ini ke tempat ini agak sering ya Mas Evi ya, sering bukan perlu sulit tempat ini, cuman ini kita ada apa ya Mas Evi ya, sebuah tantangan ya Mas Evi ya. Iya om. Jadi di sini ada seorang nyedukun, dia katanya sangat sakti banget pemirsa, kebal, nggak bisa dibacok, nggak senjata apapun. Makanya saya ditantang oleh dia, katanya dia mau jajal kekuatan saya, padahal saya manusia biasa pemirsa, saya nggak punya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, seorang biasa. Tapi karena kita ditantang ya Mas Evi ya, kita ingin coba Mas Evi ya. Ya kalau kita mungkin menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya yang udah kalah gimana lagi, harus terima Mas Evi dengan lapang dada. Karena saya ini sebenarnya nggak mau cari musuh pemirsa, tapi ya kalau ada yang intinya, kalau ada yang menantang ya ada yang ya kita gimana lagi, masa kita harus mundur Mas Evi, kita harus tetap maju seperti itu. Oke Mas Evi sudah siap? Kita datang ke tempatnya, katanya dia berada di sebuah gubuk di sini, di lokasi ini. Masih enggak, ini agak lumayan jauh dari perkampungan warga juga ya Mas Evi ya. Tapi orangnya katanya di sini. Dia intinya pemilik tanah yang ada di tempat ini Mas Evi. Orang sangat intinya kaya raya pemirsa. Uang banyak. Kaya raya ya. Betul. Ya Mas Evi, kita langsung saja datangin tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya di area sini Mas Evi. Sebenarnya kita juga ya yang sering singgah ya pemirsa ya, pernah ke tempat ini. Mungkin dukun tersebut melihat penelusuran kita Mas Evi. Jadi dia itu coba menantang saya pemirsa, karena saya nggak punya ilmu apa-apa, semua ilmunya lah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dukun ini terkenal banget di sini Mas Evi. Gimana om? Ki Badrowi namanya. Ki Badrowi. Betul. Kok nggak ada ini Mas Evi ya? Mungkin ini perkebunannya mungkin Mas Evi, karena dia sangat kaya raya, punya perkebunannya luas banget katanya Mas Evi. Ada dua buah gubuk katanya di tempat ini, dan dia menunggu kita di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Di sebelah sana sebuah seperti api Mas Evi. Apa mungkin di tempat itu Mas Evi? Oh itu yang nyala ya om? Iya. Kok jauh banget di sana Mas Evi? Tapi kayak katanya di sini perkebunan ini apa jagung? iya katanya sih perkebunan jagung di sini.
Mungkin gubuk yang sebelah sana Mas Evi. Di sana ada sebuah gubuk tuh, udah terlihat tuh. Cuman orangnya di mana ya? Ayo Om, coba Om, deketin Om. Ayo Mas. Kelihatan bos itu pada gubuk sana. Tapi gubuk kecil ya. Assalamualaikum Ki. Coba Drowi. Tapi nggak ada orang Mas Evi. Dia belum muncul pemirsa. Apa mungkin dia sembunyi dulu? Ntar kita datang, dia akan mungkin datang ke nyamperin kita Mas Evi. Kita langsung ke gubuknya aja Mas Evi. Iya Om. Betul dia ntar nyusul Mas Evi. Mudah-mudahan dia ntar nyusul Mas Evi. Mas. Ini seperti ada orang Mas. Mana gubuk ini Om? Enggak ada Om. Itu gubuknya satu Mas. Astaga. Itu sepertinya udah ada orang tuh, kan ada yang batu-batu Mas Evi. Ini benar ya Mas Evi. Iya Mas, ini sudah ada di dalam Mas Evi. Ini Ki Badrawi apa bukan ini? Itu Om, mendorongnya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Ki Badrawi? Ya betul. Ya perkenalkan saya Om Janim dari Iman Laslos. Oh iya iya. Eh, Ini ngapain bawa kamera? Saya nggak mau direkam mukanya. ini buat pembuktian. Tapi saya nggak mau direkam. Nggak apa-apa direkam, tapi ntar mungkin wajah ini nggak bakal terlihatan, akan di-blur. Gimana? Oke oke oke. Oke, ini sempat buat pembuktian kepada pemirsa ya Mas Evi ya. Oh ini Jadi Aki Badrawi ini. ini Aki Badrawi yang menantang saya pemirsa. Katanya dia ini kebal, ilmunya tinggi luar biasa. Soalnya padahal saya ini nggak punya ilmu apa-apa Ki. Saya sangat kebal ini. Saya biasa cuma melakukan penelusuran di tempat ini, itu mencari ya hal-hal yang gaib seperti itu. Ini kebalnya kebal apa ini si Aki Badrawi? Kebal senjata atau kebal? Semuanya saya kebal. Pokoknya kalau ini om-om ini bisa melukai saya kasih uang nih, uangnya sudah saya bawa. Dan saya bilang masih di orang kaya Mas Evi, uangnya banyak, nyatanya banyak. Ini uang. Saya buka uangnya. Ini berapa? Oh, Mas Evi duitnya banyak banget Mas Evi. Ini uang ada Bisa. 50 juta. 50 juta pemirsa. Kalau saya bisa mengalahkan dia pemirsa, bisa membuktikan bahwa dia ini tidak kebal. Ini uang beneran ini ya. Tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Coba saya boleh pegang saya? Takutnya buang palsu ini, takutnya ini. Dilihat aja itu. Nggak percaya. Oh iya Mas Evi, ini uang asli Mas Evi. Sini. Kalahin saya dulu bro. Uang ini saya. Oke Ki, saya akan coba. Tapi saya menjajal ini bukan karena saya ini orang sakti Ki. Saya orang biasa. Dan juga saya nggak membawa senjata apapun ya Mas Evi ya. Iya nih. Kita tangan kosong. Terus mau melukai saya dengan cara apa kamu? Ya entar lihat cuma pakai tangan saya doang. Oh mau adu kekuatan? Ya seperti itu, coba boleh. Boleh. Gimana, di sini aja? Oke di sini aja yuk. Mas Evi siap kamera. Siap. Ini jangan. Ih, saya bukan nantang, kan Aki yang nantang saya. Kan Mas Evi? Berani datang sini kamu. Ya karena menunjukkan saya ditantang. Ya walaupun saya nggak punya ilmu, saya tetap akan datang. Ya kalah menang kan itu urusan nanti ya Mas Evi. Urusan yang maha kuasa. Sudah siap? Silakan Ki. Bismillah. Ya. Allah. Allah. Ya. Gitu. Aki ini kayaknya bener-bener kuat Om. Bunyi tenaga dalamnya luar biasa Mas Evi. Baik. Sekarang kalian pulang aja. Ayo banyak sini. Saya belum menyerah Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi kamu. Kekuatan kamu itu nggak ada apa-apanya. Allah.
Aduh. Apa mas? Keras kepala kamu. Lebih baik pulang aja, pulang. Saya mungkin harus mengeluarkan seluruh kekuatan saya mas Ebi. Mudah-mudahan akibat dari ini. Tapi mohon maaf Ki, kalau terjadi sesuatu, saya minta maaf ya Ki. Apa? Kalau mungkin Aki terluka, walaupun saya terluka, saya ikhlas. Saya akan berhenti untuk melakukan penelusuran ya Mas Ebi ya. Kalau saya kalah. Itu janji kamu loh ya. Oke Ki. Oke. Dan Aki juga, kalau Aki kalah, Aki harus berhenti melakukan menjadi dukun. Oke. Lebih baik Uang itu akan serahkan semuanya buat kamu kalau saya Aki ini kan udah tua ya Mas Ebi ya. Lebih baik lebih mendekatkan diri lagi sama yang kuasa. Ya mungkin boleh jadi dukun, tapi untuk kebaikan ya Mas Ebi, untuk menolong orang. Ya, Batu doa Mas Ebi. kamu lah. Ini kita, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya Mas Ebi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin kekuatan semua kamu. Aki nggak apa-apa, cuma mungkin luka dalam. Nggak apa-apa Aki. Coba bangun. Gimana rasanya Ki? Dan saya sakit semua. Coba dibuka kaos Aki. Apa? Dadanya kenapa? Ini kalau dia kebal Mas Ebi, nggak bakal ada bekas sedikit pun. Tapi kalau dia nggak kebal, mesti ada bekas. Bekas Itu bekas telapak tangan Mas Ebi. telapak tangan om. Sampai memerah begitu. Berarti kan dia nggak kebal Mas Ebi. Semua ilmu kebal itu pasti ada Kelemahannya om. kelemahannya. Ini kelemahannya di sini Mas Ebi. Kok bisa kamu? Ya bisa lah. Karena namanya juga manusia. Karena saya dibantu sama Yang Maha Kuasa. Dua-dua pemirsa semua ya Mas Ebi ya. Berarti kan kaki yang kalah ya. Harus ikhlas memberikan uang itu ke saya. Ya Mas Ebi, Iya om. kita dapat uang nih Mas Ebi nih. Harus kooperatif. Mana uangnya Ki? Tidak bisa gitu juga dong. Ya kan aku udah kalah. Ternyata Aki tidak kebal kan? Saya bisa membuktikan bahwa Aki ini nggak kebal. Kulit Aki sampai melepuh seperti itu, sampai memerah di sini. Kalau Aki Curang. curang gimana? Nggak pakai senjata tajam. Ya kan sama aja. Maksudnya mau pembuktian kebal pakai Intinya kan cuma pembuktian ingin kebal apa enggak ya Mas Ebi. Ternyata kulitnya masih bisa masih bisa terbakar seperti itu, memerah seperti itu. Misalnya kita nggak bawa golok sih om. Ya udah, saya kasih setengah aja ya. Mas Ebi mau nggak duitnya Mas Ebi? Setengah aja tapi kan nggak pakai senjata tajam. Mau sih om. Ya terserah Aki deh. Sebenarnya saya nggak membutuhkan uang ya Mas Ebi. Kita ingin membuktikan. Karena saya juga uang banyak. Ah, sombong kamu, nggak butuh uang. Astagfirullah. Saya uang di bank itu banyak, walaupun itu uang orang lain ya Mas Epi. Tapi kan banyak, namanya juga bank. Ini setengah aja. Berhubung kamu nggak ada pakai senjata tajam. Ini ada senjata tajam saya ini. Berani nggak Ki? Daripada Aki lebih malu lagi. Ah, udah itu setengah aja lah, udahlah. Gimana Mas Epi? Itu aja om, maunya om. Sebagian di apa namanya? Ini kita Pakin. diinpakin aja Mas Epi ya, uangnya. Oke, Aki nggak ada dendam kan ke saya? Nggak ada. Dan saya juga, Aki ikhlas nih, karena Aki udah kalah. Tapi harus ingat tadi omongan saya. Boleh Aki jadi dukun, tapi lebih mendekat diri sama Yang Maha Kuasa dan untuk membantu orang lain di dalam kebaikan Ki. Jangan dibuat untuk jalan yang sesat. Ya, itu kan saya udah membantu kamu. Saya kasih uang tuh.
Ya kalau saya kan nggak apa-apa nggak dibantu juga, cuman ini kan uangnya mau saya kasihan ke ini buat infak ini mas. Kalau saya nggak membutuhkan uang Tuh ini. temennya kasih juga tuh, kasih betul. Mas Sapi mau nggak? Ya boleh om, ntar om. Oke. Gitu, Om. Kasih tau Tapi ingat Aki, tadi omongan saya, ilmu Aki ini jangan digunakan untuk ini hal-hal yang jelek. Pergunakan untuk yang baik, untuk menolong orang di jalan kebaikan ya Mas Evi ya. ya om. Mungkin untuk mengobatin orang sakit atau mungkin buat ngobatin, intinya cara-cara yang baik lah. Jangan digunakan untuk jalan yang sesat, kejahatan. Mas Evi uangnya Mas Evi. Wah mantap. Nandakan Mas Evi, alhamdulillah Ya om. sama Allah Subhanahu wa taala. Mata duitan itu temen kamu. Yang namanya juga kan manusia semua itu kalau lihat uang itu pasti matanya hijau. Ini tanah semuanya punya saya nih, saya orang kaya, tenang aja. Katanya orang kaya kok cuma ngasih cuma separuh. Perjanjiannya kan semua Mas Evi ya. Kan kamu curang, nggak pakai senjata tajam, nggak bawa golok. Ya nggak curang, namanya kan cuma buat pembuktian. Apalagi kalau pakai golok Mas Evi, bisa membahayakan nyawa si Aki juga. Saya udah pernah diginiin Oh. depan. Itu biasanya pakai trik Ki. Biasanya kan itu apa, benda yang nggak, sebenarnya nggak ini Mas Evi ya, nggak terlalu tajam ya, yang buat apa namanya, buat ke tangan-tangan begini. Ya mungkin beneran tajam, mungkin kebal, tapi pasti di satu titik ada yang tidak kebal Mas Evi kan. Ya om. Nah itu makanya Aki itu kelamaan itu di sini, makanya saya hantam pakai tangan di sini, terluka. Apalagi kalau pakai bedong Mas Evi, saya tusuk begini, Aki bisa mati. Kamu berguru di mana kok bisa tahu kayak gitu? Tuh saya nggak punya guru ya Mas Evi, kan saya udah bilang tadi saya orang biasa ya. Saya punya guru ngaji dulu Ya bagus. ya, sampai sekarang ya masih tetap tuh. Waktu saya masih kecil Mas Evi, saya ngaji itu Mas Evi Ya om. ya, walaupun sedikit kita bisa membaca intinya Al-Quran berkat guru kita. Jangan lupakan jasa guru kita pemirsa, dan nggak ada istilah bekas guru Mas Evi. Ya om. Guru itu selamanya menjadi guru kita. Jadi buat mungkinnya buat kalian ya, intinya yang punya kekuatan yang luar biasa, satu intinya jangan sombong ya Mas Evi. Ya om. Jangan sombong Jangan terlalu menunjukkan ya om. ya, jangan terlalu ditunjukkan Sombong nggak apa-apa kalau punya. ya, kan itu berbahaya juga Ki. Kalau Aki bener-bener saya tega Mas Evi ya, Ya. saya bawa gol, saya tusukin ke dadanya Aki, pasti Aki meninggal. Karena saya intinya nggak mau mengambil risiko, jadi saya nggak bawa senjata tajam. Menurut kalian yang ya para dukun lah ya Mas Evi, yang sakti-sakti ya silahkan berprofesi seperti dukun ya Mas Evi ya. Tapi ingat ya, satu, untuk menolong orang yang membutuhkan Mas Evi, untuk kebaikan, jangan jadi ilmu itu jangan disalahgunakan Mas Evi. Jangan buat tipu-tipu juga. Iya seperti itu, jangan buat tipu-tipu. Intinya hiduplah seperti pohon padi Mas Evi, semakin tua dia akan semakin menunduk Mas Evi, semakin berisi akan semakin menunduk, seperti itu. Gimana Mas Evi? Oke pemirsa, mungkin sedikit dari saya, ucapan saya itu tadi. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Om Janim bersama Mas Evi dan juga bersama Ki Badrawi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh mampir nggak ke rumah Aki nih? Udah yuk. Kita ngopi dulu katanya ke rumah Ki Badrawi ini. Satu rahmi ya Ki. Iya. Ayo. Tapi ini sensor lo ya. Iya di sensor pasti Ki. Tenang aja Ki. Ayo Mas. Sebenarnya nggak terlalu ini juga ini Ki Badrawi ini.